Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muklis Andir Al Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya bangsa Barat atau Eropa di Nusantara hingga zaman Reformasi. Pertama, masuknya bangsa Portugis ke Nusantara yang dibawa oleh pimpinan Alfonso pada 1453 sampai 1515. Pada 10 Agustus 1511 Alfonso menaklukkan Malaka, dan pada 1512 Portugis menjajaki komunikasi dengan kerajaan Pajajaran dalam rangka perdagangan lada. Perjanjian dagang Portugis dan Pajajaran diwujudkan pada 1522. Kemudian masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Bangsa Spanyol berada di Indonesia dari tahun 1521 sampai 1529. Terlebih dahulu masuk ke Filipina melalui Palembang. Spanyol tiba Maluku pada 1521 di bawah pimpinan del Cano. Mereka membangun persekutuan dengan Kesultanan Tidore. Portugis dan Spanyol menandatangani Perjanjian Saragossa 1529 yang isinya Spanyol harus meninggalkan Maluku kemudian mendapatkan Filipina, dan Portugis tetap berkuasa di Maluku. Terus masuknya bangsa Belanda ke Nusantara. Pada waktu itu Belanda bukanlah sebuah negara yang merdeka. Belanda terdiri dari 17 provinsi yang masing-masing otonomi. Pada 1527 sampai 1598 Karlsruhe menyerahkan Hamburg Netherlands kepada putranya Philips II. Kemudian Cornelis de Houtman 1556 sampai 1519 memperkuat informasi keduanya. Pada 19 de Houtman diutus para pedagang Amsterdam ke Lisbon untuk menemukan sebanyak mungkin informasi mengenai kepulauan rempah-rempah. Jadi datangnya ketiga negara ini ke Nusantara tujuannya adalah yang didasari dengan gospel, glory, dan gold. Dengan adanya, karena mereka ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Nusantara, salah satunya juga, dan kemudian datangnya Jepang ke Indonesia. Kemudian pada Maret 1942 seluruh kekuatan Belanda di Indonesia takluk di tangan Jepang. Indonesia pun memasuki era baru, yakni penduduk Jepang. Sebagian hal seperti penjajahan penduduk Jepang di Indonesia tidak membawa perubahan. Bangsa Indonesia tetap miskin dan terbelakang. Kemudian Jepang menyerang Hindia Belanda Indonesia pada 11 Januari 1942 dengan pendaratan pertama di Tarakan, Kalimantan Timur pada Februari 1942. Kemudian
Kemudian Jepang ingin menawarkan Indonesia untuk kemerdekaannya, tetapi Jepang ingin Indonesia dan Jepang menjadi negara sahabat, dan karena Jepang dibom atom pertama dijatuhkan pada 6 Agustus 1945 ke kota Hiroshima. Kemudian pada 14 Agustus 1945 kembali ke Dalit, Vietnam, 3 tokoh mengabarkan bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. PKI diserahkan tugasnya penyelenggaraan pelaksanaan proklamasi. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Perjanjian penyerahan Jepang kepada Sekutu ditandatangani secara resmi di atas kapal USA Missouri pada 15 Agustus 1945. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo menuju ke kantor Majen Maeshiro Yamamoto, kepala pemerintah militer di Indonesia yang terletak di Jalan Medan, Jakarta. Mereka bermaksud memastikan kebenaran berita menyertai Jepang kepada Sekutu, melaporkan hasil pertemuan mereka di Dalit. Kemudian pada tanggal 17 Agustus Indonesia pun merdeka dengan dibawanya proklamasi oleh Presiden pertama yaitu Soekarno, dan kemudian Indonesia pun masuk ke dalam sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan, di mana pada salah satu hasil sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 45 dan 12 September 1945 adalah pembentukan kabinet presidensial. Kemudian masuklah Orde Lama, yaitu dengan adanya perlawanan dari PKI, yang dimana PKI bermaksud untuk melawan negaranya sendiri karena adanya paham-paham luar, yaitu karena adanya paham-paham dari luar sehingga mendorong PKI untuk melakukan integritas terhadap Indonesia. Kemudian habis dari Orde Lama masuklah ke Orde Baru. Orde Baru dibawa oleh Presiden Soeharto dengan turunnya Presiden Soekarno. Dan di masa Orde Baru di mana rakyat barulah merasa adanya perlawanan terhadap Presiden Soeharto, yaitu karena adanya konflik antara rakyat dengan presiden, yang dimana melibatkan mahasiswi yang ada di Indonesia. Terus habis inian adanya Orde Baru,
lahirnya karena ada masa Orde Baru juga. Habis itu masuklah ke masa reformasi, di mana reformasi, di zaman reformasi ini semuanya sudah menjadi tenang dan aman. Indonesia udah maju dan tidak ada lagi yang menjajah Indonesia, yang dibawa oleh Presiden Habibie, di mana Indonesia sudah menjadi negara yang kuat dan makmur dan bisa menjaga negaranya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.